FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a everybody like me. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita. Saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Pro 2 FM. Hey,
This is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan Oke, selamat pagi teman Pro 2, disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja. Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seperti biasa di obrolan sepada, ketemu lagi bareng aku Ita Saputri. Dan untuk hari Rabu kita punya tema nilai-nilai keindonesiaan. Hari ini aku sudah bersama seorang narasumber ya. Dan kalau misalnya kita ingat masa kecil, rasanya kita nggak pernah jauh-jauh dari permainan tradisional, dari main congklak, terus juga ada petak umpet sampai galah asin, semuanya pasti bikin rindu. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran di balik serunya main bareng teman-teman, sebenarnya permainan tradisional itu ngajarin kita banyak hal, mulai dari kerjasama, ada kejujuran, terus juga ada sportivitas, bahkan cinta tanah air ya. Hari ini aku bakal ajak kamu untuk ngobrol bareng salah satu tokoh muda Buleleng. Ada Kak Gede Diana Putra, ini selaku sekretaris DPD KNPI Buleleng, yang juga aktif untuk ngajak anak muda untuk ngulik lagi seperti apa permainan tradisional ya. Kita langsung sapa. Halo, selamat pagi Kak Diana. Selamat pagi Kak Ita. Ya. Apa kabar hari ini Kak Diana? Sehat. Oke, kalau kita ngomongin soal atau mungkin kita dengar soal permainan tradisional gitu ya. Memori masa kecil Kak Diana langsung ke permainan apa sih? Keringkep. 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 Oke, kenapa?
intens sekali saya main Crank Cup waktu SD itu. Aha. Ya, ketika ada acara 3 bulanan tetangga ataupun di sekolah, selesai pelajaran itu waktu istirahat, Crank Cup lah yang paling sering dimainkan. Oke. Ingat terus. Kepikiran mau main itu lagi? Oh ya tentu, ya tentu. Oke, mungkin banyak yang bilang kalau permainan tradisional itu ketinggalan zaman. Nah, kalau Kak Diana sendiri gimana tanggapannya? Ya, memang kondisinya seperti itu. Jika kita melihat bahwa hari ini permainan didominasi oleh permainan-permainan digital berbasis game online seperti itu ya. Ya banyaklah anak-anak, bahkan saya hari ini masih belajar bermain game di HP itu diajari sama anak yang masih berumur 7 tahun. Lebih pintar anaknya ya? Lebih pintar ponakan saya itu Oke. yang ngajarin saya main game di HP. Oke, nah kalau kita lihat lebih dalam mungkin sebenarnya nilai-nilai apa sih yang bisa digali dari permainan tradisional itu sendiri? Jika contohnya adalah Crank Cup, nilai yang paling saya ingat itu adalah kejujuran. Kenapa? Karena kan yang namanya permainan itu tidak ada juri ya. Beda dengan perlombaan. Bermain itu kan orientasinya kesenangan. Nah, kita tidak ada juri, maka ada aturan-aturan yang tidak tertulis yang harus menjadi aturan bermain yang dijalankan oleh peserta permainan tersebut gitu kan. Dan ya barangkali ada yang curang, tetapi permainan ini akan tetap terus berjalan karena kejujuran itu. Orang yang berperan sebagai yang jadi, kemudian yang dicari dalam Crank Cup itu kan memainkan perannya masing-masing dalam permainan itu. Dan permainan ini akan berjalan jika masing-masing peran itu jujur. Seperti itu. Oke, nah misalnya selain kejujuran itu, ada nggak sih nilai karakter yang bisa terbentuk dari sana? Wah, banyak sekali ya Mbak ya. Apalagi jika kita melihat permainan-permainan tradisional yang lain. Contoh ada megoak-goakan. Itu saya ngobrol dengan Pak Mekel Panji. Itu bisa seharian tuh nggak kelar-kelar tuh. Salah satu contohnya adalah nilai kepemimpinan. Ya bagaimana goak-goakan sampai hari ini masih dilestarikan di Panji. Setiap tahunnya setelah nyepi itu dilakukan di sawah. Itu syarat akan ya nilai-nilai gotong royong, cinta lingkungan, seperti itu Pak. Dan lain-lainnya. Oke, nah kira-kira menurut Kak Diana sendiri gimana cara permainan-permainan itu, mungkin kayak tadi Crank Cup, terus ada megoak-goakan yang bisa memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di kalangan anak-anak muda saat ini? Oke, ini pertanyaan yang menarik. Sebelum saya membahas ke poin itu, saya ingin bertanya ke Kak Ita nih. Kak Ita, permainan yang diingat waktu kecil apa? Waktu kecil ya, mungkin main dagang-dagangan kayak gitu ya. Oke. Nah, ketika Kak Ita bermain dagang-dagangan, Kak Ita bermain dengan orang yang seusianya dengan Kak Ita, atau yang lebih tua juga, atau yang lebih muda juga? Artinya beragam umur ya. Atau yang seumuran aja? Yang seusia kali ya. Yang seusia kali ya, oke. Tetapi ya seusia dalam artian apakah tahunnya sama gitu? Tahunnya sama. Tahunnya sama ya. Nah, salah satu info menarik ya, ini terkait dengan generation gap. Saya bertanya seperti itu. Hari ini kita merasa, barangkali saya pernah merasa bahwasanya generasi saya menilai generasi di bawah ini kok mereka seperti terjadi degradasi moral, kemudian terjadi kita sebut strawberry generation yang sedikit ngeluh dan sebagainya gitu. Nah, hilangnya permainan tradisional ini atau
semakin jarang permainan tradisional ini dilakukan menyebabkan gap generation itu. Bukan satu-satunya faktor ya, tapi itu faktor penting. Kenapa? Karena dalam permainan itu ada nilai kebersamaan itu tadi. Kita bermain Kring Cup, saya bermain Kring Cup dengan ketika saya waktu SD saya kelas 4 barangkali saya bermain dengan anak yang kelas 6. Nah, itu membangun kebersamaan antar kelas. Antar kelas, jenjang kelas maksudnya ya. Kemudian ketika di rumah pun ketika ada upacara manusianya gitu, anak-anak berkumpul kan. Kita kan belum ada HP waktu itu. Kita Kring Cup gitu. Dan antar umur itu. Itu yang membuat sampai sekarang kita masih saling sapa tuh. Ya, karena kita merasa dekat dulu permainan kan seperti itu. Itu salah satu nilai kebersamaannya barangkali Kak Ita. Nah, apa namanya? Permainan tradisional ini apakah bisa menjadi media edukasi mungkin tentang budaya dan nasionalisme? Oh ya, tentu Kak Ita. Ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada kontingen Buleleng Kak Ita, karena pada tanggal 7 kemarin itu Buleleng meraih juara tuh di Pacentokan lomba kemarin di Denpasar. Jadi ada permainan ini ya, saya catat itu permainan saya lupa ini, kita ngeblank saya Mbak Ita. Jadi kita tuh dalam acara Pacentokan tradisional jantre tradisi Bali yang kelima tuh, kita memperoleh medali perunggu 2, itu diwakili oleh anak-anak SMP 6. Nah, artinya ini sudah menjadi perlombaan, kan ada nilai edukasi, kompetisi di sana, ada kreativitas di sana, strategi dan sebagainya, seperti itu Mbak Ita. Terkait dengan nilai-nilai nasionalisme Kak Ita ya, ya kita kan bangga dengan apa yang kita miliki, itu kan bagian dari nasionalisme juga. Ketika kita sibuk dengan apa yang tidak kita miliki, apakah itu bisa disebut nasionalisme? Contoh, ada hari ini permainan game online yang itu kita ketahui dibuat oleh orang luar gitu misalnya. Lalu kita menghabiskan waktu, energi, materi kita di sana, perputaran uang ada di sana dan lain-lain sebagainya. Itu kan tidak mencerminkan nasionalisme Kak Ita. Beda halnya dengan permainan tradisional, karena permainan tradisional ini dia memanfaatkan apa yang ada di sekitar lingkungan kita. Secara tidak langsung kita juga harus merawat lingkungan. Nah, merawat lingkungan ini kan bagian daripada cinta lingkungan dan nasionalisme itu sendiri. Saya melihatnya seperti itu Kak Ita. Baik, menarik ya teman Pro 2. Untuk kamu yang mungkin sudah punya pertanyaan, boleh langsung di-share pertanyaannya di WhatsApp di 0811399154. Nanti kita balik lagi, jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan sepada hari ini. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that's why away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja,
Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW,
Kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit. Baik, terima kasih teman Pro 2, kamu masih mendengarkan obrolan pada hari ini dan aku masih bersama Kak Gede Diana Putra, Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Buleleng. Dan tentunya sekarang itu yang kita tahu kalau anak-anak itu lebih fokus ke permainan atau game yang ada di handphone ya. Kira-kira mungkin Kak Diana sendiri menemukan tantangan apa sih dalam memperkenalkan kembali permainan tradisional ke generasi sekarang? Terkait dengan tantangan permainan tradisional ini, saya melihat ada 3, Kak Ita. Yang pertama yaitu sendiri dominasi permainan berbasis teknologi atau gawai itu. Kita tahu sendiri ya bahwa anak kecil yang belum bisa membaca dan menulis itu kalau dikasih handphone itu mereka bisa tuh cari permainan sendiri. Itu kecerdasan yang sangat disayangkan jika kecerdasan itu tidak diarahkan dalam hal-hal yang lebih produktif gitu. Kemudian tantangan kedua ini terkait dengan menghilangnya ruang bermain itu sendiri. Ya, kita kan kalau bermain kan ada interaksi ya. Nah, interaksi dengan lingkungan, interaksi dengan orang lain. Nah, ini semakin berkurang ketika ruang bermain itu didominasi dalam dunia maya atau di HP itu sendiri gitu. Nah, saya ingat ketika waktu SD Kak Ita, saya mengenal PlayStation itu di kelas 5 SD. Dan itu adalah barang mewah. Kita harus menyewa. Bahkan saya sampai berjalan kaki 5 km bahkan untuk mencari tempat sewanya itu. Tapi saya datang ke sana rombongan nih. Kalau istilah Balinya itu nepos gitu, mencari jalur alternatif kan, lewati sungai ke Tegalanai gitu kan, untuk mencari tempat nyewa PS itu. Saya menikmati perjalanan bersama teman-temannya itu, Kaita. Sesampainya di tempat PS itu saya nggak main karena udah antrian penuh, lalu uangnya kurang. Di desa ya, barangkali saya di lingkungan RT atau RW itu saya cukup inilah keluarga yang cukup ya. Bapak saya guru, ibu saya pegawai di dinas gitu. Tetapi untuk main PS itu saya nggak bisa, dan itu mahal karena jauh juga gitu. Nah, ruang setelah saya SMP, saya baru berkenalan dengan game-game di komputer kayak GTA gitu. Nah, ketika saya bermain GTA, saya merasa mual. 3 jam saya main GTA, mual saya. Saya merasakan ini kok tidak seasik bermain seperti dulu ya, main kringkep, main meong-meongan, main polisi-polisian yang seperti itu. Tidak seasik itu. Dan ruang interaksinya itu berkurang, benar-benar berkurang. Ketika main PS, interaksinya hanya 2 orang. Karena 2 ada joysticknya. Kan beda dengan kita bermain meong-meongan, bermain polisi-polisian, bermain kringkep gitu, yang bisa dimainkan dengan banyak orang. Nah, ini kan tantangan.
karena hari ini semua didominasi oleh dunia teknologi, ini juga akan membawa kita menjadi masyarakat yang individualis. Apalagi kita bicara ruang interaksi yang berkurang, kemudian ruang yang fisiknya itu sawah sudah mulai alih fungsi lahan. Kalau kita main sepak bola dulu barangkali atau bermain apa di tegal orang di lapangan gitu, itu tanpa perlu izin kan. Tapi sekarang ya karena sudah menjadi tanah kapling itu harus izin. Ya kalau ada orangnya di tempatnya, kalau tidak kan itu bisa menjadi suatu masalah gitu. Betul. Itu tantangan kedua. Dan yang tantangan ketiga ini terkait dengan dokumentasi dan regenerasi Kak Ita. Di tahun 2016 saya membaca bukunya Made Taro, dan di sana saya berkenalan dengan Made Taro. Made Taro itu adalah sepuh legenda dalam permainan tradisional maupun gending-gending Bali. Nah, beliau kan dari Gianyar tuh. Kita perlu lebih banyak Made Taro di Bali, agar permainan-permainan tradisional, agenda-agenda kebudayaan itu terdokumentasikan Kak. Karena saya sampai sekarang ya saya berani mengatakan masih minim Kak Ita. Minim terkait dengan buku, rujukan referensi, baik itu berupa video atau buku pendokumentasian dan sebagainya ya, yang membahas tentang permainan tradisional. Terlebih lagi yang permainan tradisional yang itu dari Buleleng. Nah, apakah Kak Ita pernah mengetahui yang namanya Megangsing? Mungkin pernah dengar kali ya. Nah, apakah Mbak Ita pernah menonton di YouTube Megangsing itu? Megangsing, sepertinya pernah. Oke, bagaimana dengan Gebuk Tingkih? Belum. Oke, itu karena tidak ada tontonannya. Iya. Itu salah satu permainan yang kemarin direkonstruksi di Desa Pedawe oleh Gerakan Literasi Sabe. Nah, itu sudah mulai komunitas-komunitas di Buleleng memperhatikan terkait dengan permainan tradisional Kak Ita. Nah, pendokumentasian dan regenerasi inilah yang penting dan ini masih kurang di Buleleng. Nah, kemarin juga ada info di Banyuning itu sudah di revitalisasi ya terkait dengan mejaran-jaranan. Nah, itu salah satu permainan tradisional yang salah satu orang itu ditandu, dipikul oleh beberapa orang. Nah, itu membutuhkan beberapa orang pemain tuh sehingga terbangun interaksi di dalamnya gitu. Kayak itu. Itu tantangannya. Nah, sejauh ini apakah DPD KNPI Buleleng itu sudah punya kegiatan atau mungkin punya program yang berkaitan dengan permainan tradisional? Nah, ke depan kita ada agenda untuk itu, Kak Ita. Kita ada agenda untuk itu dan saya sendiri yang akan mengawalnya. Tapi spill dulu ya, spill dulu gitu. Kita akan melakukannya memang menyasar waktu-waktu libur sekolah seperti itu. Dan ini kesempatan yang baik untuk orang tua yang ingin mengenalkan anaknya dengan permainan tradisional. Dinantikan aja. Nanti kalau sudah ya gitu ya. Jangan banyak-banyak spillnya. Menurut Kak Diana sendiri kenapa penting untuk anak muda zaman sekarang ikut melestarikan permainan tradisional? Yang pertama, kita akan menjadi generasi tua yang tentu punya anak. Nah, permainan tradisional ini secara perkembangan motorik itu beberapa orang menulis memberikan dampak baik terhadap perkembangan motorik halus dan motorik kasar pada anak. Motorik halus tuh kayak apa ya, yang berkaitan dengan feeling gitu Kak Ita. Misal masukin benang ke dalam jarum tuh, itu kan motorik halus tuh. Menulis juga motorik halus tuh. Nah,
barangkali Kak Ita saya ajak bernostalgia, pernah nggak mendengar istilah cepat dan ngeblank sih kira-kira. Artinya orang itu kalau membidik dia tepat sasaran, ada yang dia kalau melempar sesuatu nggak pernah tepat gitu. Nah istilah Balinya ngeblank saya nih. Nah itu kan berkaitan dengan motorik halus Mbak Ita. Dan itu berguna bagi perkembangan anak. Kita akan menjadi generasi tua nih yang punya anak. Kalau ada pilihan permainan yang memberikan banyak manfaat daripada dampak negatifnya, tentu kita akan memilih hal itu kan. Dan kalau kita tidak tahu, lalu bagaimana kita menjadikan itu menjadi suatu pilihan? Karena kita tidak tahu. Ketika kita tahu, maka itu akan menjadi salah satu pilihan nantinya. Proses mengetahui inilah bagian dari regenerasi itu. Itu Kak Ita. Selanjutnya Kak Ita, selain kita akan menjadi generasi tua, ini juga bagus terkait dengan detox gadget. Oke. Nah, anak kita barangkali punya adik, ponakan, atau ya nantinya kita juga memiliki anak. Gadget itu dapat mempengaruhi postur tubuh bagi yang intens. Jangankan anak ya, kita saja orang dewasa bisa loh. Mata minus jadinya dan sebagainya. Postur tubuh juga berubah dan sebagainya. Nah, permainan tradisional kan melatih kita gerak ya, aktif ya. Dan itu tentulah sehat itu ketimbang kita duduk bungkuk menatap layar gitu. Itu Kaita barangkali. Oke, mungkin ada strategi khusus nih yang bisa dipakai biar permainan tradisional itu bisa tetap eksis dan bahkan dikemas secara kekinian, Kak Diana. Ya tentu Kak Ita, kita mulai dari strategi di keluarga ya Kak Ita ya. Nah, saya tidak bermaksud menggurui, tapi sekedar sharing saja. Barangkali pendengar Pro 2 dimanapun Anda berada, jika Bapak Ibu sudah memiliki anak dan masih memiliki waktu untuk bermain, mari luangkan waktunya untuk bermain dengan anak-anak. Bermain dengan anak-anak tidak melulu harus dengan alat-alat yang mewah, yang beli seperti HP gitu. Kita bisa bermain seperti dagang-dagangan, itu bisa kan dilakukan. Dan ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, permainan tradisional itu membangun interaksi, menguatkan emosional antar pemainnya. Jadi kalau bisa kita luangkan waktu antara bapak, ibu dengan anak-anaknya di rumah dalam bermain tradisional, diselipkan dengan edukasi-edukasi terkait dengan kebudayaan, cerita-cerita, dongeng-dongeng yang berkaitan dengan permainan itu akan menarik untuk dilakukan. Itu strategi di keluarga. Kalau di sekolah kita bisa membentuk ekstrakurikuler terkait dengan permainan tradisional, dan itu jika masih dalam kurikulum merdeka maupun dalam implementasi pembelajaran mendalam atau PM itu, deep learning itu, nantinya kan ada tuh jam khusus untuk kita mengeksplor budaya lokal. Nah, kalau dalam kurikulum merdeka barangkali namanya adalah Project Profil Pancasila. Nah, ini bisa dilakukan di ruang-ruang kelas. Kita mendokumentasikan permainan tradisional yang ada di lingkungan. Bayangkan, kita di Buleleng saja terdiri dari ratusan desa. Yang kita ketahui sendiri, desa-desa itu memiliki piodalan atau hari-hari besar. Kalau seperti Kak Ita di Busungbiu, saya pernah dengar istilah memboros kidang yang tidak ada di tempat lain. Nah, memboros kidang ini bisa direkonstruksi menjadi suatu permainan tradisional. Nah, ini kan proses yang sangat menarik sekali jika dilakukan di sekolah. Dan bayangkan jika itu dilakukan di seluruh
kabupaten atau desa, itu kan bagian dari mendokumentasikan budaya desa. Itu kalau di tataran sekolah atau kelas. Karena sudah ada kompetisinya seperti yang saya bilang tadi, ada jantre kalau di Bali itu sudah berlangsung di tahun yang kelima sekarang ada lombanya gitu. Kemudian kalau di tataran komunitas seperti yang saya sampaikan tadi, DPD KNPI Buleleng itu juga kami berencana akan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan edukasi permainan tradisional gitu. Dan komunitas-komunitas lain tanpa saya bermaksud untuk mendiskreditkan dengan hormat gitu. Ada banyak komunitas-komunitas yang sudah concern di bidang permainan tradisional gitu. Nah, DPD KNPI itu bukan bermaksud untuk ikut berkompetisi di dalamnya, tidak. Kami ikut tergerak oleh gerakan teman-teman komunitas. Di Banyuning ada komunitas pelestari permainan tradisional, kemudian di Pedawe ada. Nah, kami ikut tergerak dengan apa yang teman-teman sudah lakukan seperti itu. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp di 0811399154. Tapi jangan kemana-mana dulu, sesaat lagi akan kita tanyakan langsung ke Kak Diana. Dengerin terus obrolan sepada hari ini. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro2
FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. Oke teman Pro 2, balik lagi di obrolan sepada hari ini dengan tema nilai-nilai keindonesiaan. Ya, kita masih membahas seputar permainan tradisional bersama Kak Diana selaku Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Buleleng. Oke, ada beberapa pertanyaan yang masuk ya Kak Diana. Ini kita ke Andra dulu di kawasan Banyuning yang ingin bertanya. Kadang aku pengen ngajarin adik-adik main permainan tradisional sih Kak, tapi bingung mulainya dari mana. Ada tips dari Kak Diana nggak sih? Oke, Kak Andra, tips mengajak anak-anak bermain. Nah, anak-anak itu kan dia memang waktunya bermain ya. Jadi saya rasa pendekatan emosional dulu ya barangkali, karena membangun kepercayaan itu, Kak Ita. Kalau saya di rumah, saya ada waktu, saya ajak ngobrol dulu mereka itu, sepupu-sepupu atau ponakan itu saya ajak ngobrol dulu. Atau ketika mereka itu sudah bermain dalam imajinasi mereka, seperti bermain robot-robotan, pedang-pedangan, mereka seolah-olah menjadi robot itu, seolah-olah menjadi pendekar itu, mereka bermain dengan lidi, seolah-olah itu menjadi pedang gitu. Nah, mereka sudah melakukan itu, ya saya ikut aja nimbrung di dalamnya gitu. Saya seolah-olah menjadi orang anak-anak gitu. Jadi kita yang menjadi mereka. Itu kita. Kita yang menjadi mereka, masuk ke dalam dunia mereka. Dan dalam dunia imajinasi mereka itu gitu. Oke, ada Rara di Lovina. Kak Diana, menurut Kak Diana gimana kalau ada kompetisi permainan tradisional antar SMA atau mungkin komunitas muda? Seru nggak kira-kira? Seru banget, seru banget. Oke. Karena ini pengalaman, saya bercerita tentang pengalaman Rara. Saya pernah menjadi salah satu penanggung jawab program permainan tradisional di Pasar Intaran di Desa Bengkale. Nah, di Pasar Intaran itu ada tajog, kemudian ada tajog itu bahasa Indonesianya enggrang atau lebih populer enggrang gitu. Tapi kalau di Bali tajog, kemudian ada memancing ikan. Nah, kalau di pasar malam 17 Agustusan itu memancing ikannya, atau barangkali di pelabuhan sekarang masih ada ya. Memancing ikannya itu kan ikannya itu di kolam kecil dan ikannya dari plastik. Nah, kalau di Pasar Intaran ikannya itu dari kayu dan kita benar-benar dilatih motorik halusnya tuh. Nah, uniknya yang memainkan permainan tradisional ini kebanyakan masih muda, kebanyakan remaja. Ada juga yang udah mengantar anaknya, ibunya ikut bermain. Ya, artinya ada nilai nostalgia juga di sana, Rara. Seru deh pokoknya. Oke, kalau mau lihat mungkin bisa ke Pasar Intaran gitu ya. Oh ya, tentu Pasar Intaran setiap hari Minggu, dan di Lopina pun juga ada sekarang Sunday Market. Iya, Sunday Market, nah, betul. Cuman kemarin hujan tuh waktu tanggal 5 ya, apa tanggal 6? Tanggal 6. Hujan. Jadi saya nggak jadi deh ke sana. Pokoknya ke sana tuh lihat. Oke, kemudian ada Lilis di Git-Git. Hai Kak Diana, sekarang kan banyak tuh anak-anak yang lebih kenal Among Us daripada petak umpet. Kira-kira kalau misalnya petak umpetnya dikemas kayak game digital bisa nggak ya? Oke, Among Us itu kan memang petak umpet versi digital ya. Dan ya beberapa teman-teman di jurusan PGSD, kemudian TP di Fakultas Ilmu Pendidikan Undiksa itu studi produk akhir dari studi mereka mengembangkan permainan interaktif berbasis digital.
Tetapi kita kan berbicara permainan tradisional yang justru mendetoks gadget. Sehingga mungkin itu di lain kesempatan aja mungkin gitu. Oke. Satu pertanyaan terakhir, ada Galang yang bilang, Kak Diana, kalau permainan tradisional dikolaborasiin sama edukasi lingkungan atau toleransi, menurut kakak contohnya apa? Contohnya adalah megoak-goakan. Di Panji, megoak-goakan itu dilakukan sehari setelah nyepi dan di sawah yang penuh lumpur. Satu, kita menjadi dekat dengan sawah, semakin dekat dengan lingkungan. Kemudian di sana juga bisa diselipkan edukasi tentang bagaimana proses kita memperoleh nasi dari beras, dari gabah, dari lahan itu kering kemudian diolah menjadi nasi yang kita makan. Itu kan bisa dilakukan di sana karena lokasinya di sawah gitu. Nah, itu contohnya. Oke, gak kerasa waktunya sedikit lagi ya. Terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang sudah bertanya. Mungkin yang terakhir yang ingin Kak Diana sampaikan untuk teman Pro 2 hari ini. Oke. Sebagai penutup barangkali kepada teman-teman pendengar setia Pro 2 Singaraja, permainan tradisional itu bukan sekadar hiburan masa lalu, tetapi permainan tradisional ini adalah warisan budaya yang syarat akan nilai dan makna. Di dalamnya kita belajar tentang gotong royong, tentang kejujuran, sportivitas, kearifan lokal, dan cinta lingkungan. Maka dari itu, di tengah derasnya arus digital ini, di tengah maraknya game-game digital ini, mari kita jaga permainan tradisional ini agar nilai-nilai yang saya sebutkan tadi itu tidak hilang. Sekian dari saya dan terima kasih kesempatannya Kak Ita. Oke, terima kasih kembali juga Kak Diana dan juga teman Pro 2. Jadi kalau kita ngomongin soal permainan tradisional, kadang kita lupa ya, hal-hal sederhana kayak gitu itu memang punya nilai-nilai luar biasa yang bisa membentuk karakter dan kebanggaan budaya sejak kecil. Nah, di tengah dunia yang serba digital bukan berarti kita harus ninggalin tradisi. Justru di sanalah tantangannya, gimana caranya bikin permainan tradisional itu tetap hidup dan relevan, terutama untuk generasi muda ya. Terima kasih teman Pro 2, sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the fun of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco.